Selamat sore Indonesia. Hari ini saya Nano Rame di Celotebang Nano Sketch News kembali menyusuri ruang-ruang ibu kota untuk melihat langsung berbagai hal-hal penting yang bisa kita edukasi kepada masyarakat. Pemirsa, sore ini saya bertandang ke rumah sekolah alternatif anak jalanan di kawasan gedung-gedung Rasuna Said yang merupakan sebuah kawasan aset pemerintah DKI Jakarta. Di sini banyak hal-hal yang kita bisa gali, karena salah satunya adalah ada penggiat sosial, ada penggiat pendidikan, dan juga ada penggiat lingkungan yang bisa memacu pemberdayaan pada kondisi pandemi. Teman-teman sekalian, saya nanti akan berdialog dengan mereka dan apa isinya, dan itu akan nanti kita lihat bersama. Selamat sore, salam Indonesia. Begitu ya. berapa? Oh, ada yang 4. Ini berapa? 3. Ini berapa? 2. Kalau ini berapa? 5. Ini berapa? 2. Digabung ditambah jadi
ruangan yang sedang bisa di. Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah. Wah, ini lagi pada kumpul nih. Dan Mana, ini Pak? saya hari ini ketemu dengan teman-teman dari para komunitas ya, Iya. para penggiat sosial dan penggiat kebudayaan, juga penggiat pendidikan. Yang mungkin nanti saya akan dialog dengan mereka apa dan bagaimana arah mereka dan apa sumbangsi mereka untuk negara dan bangsa. Mas Agus ya, ini Mas Agus ya. Iya. Oh iya siap. Ini Mas Tri. Iya. Oke. Yang satu lagi Mas. Saya Abi. Oh Mas Abi ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Saya mau dialog nanti dengan teman-teman. Siap ya? Sama. Banyak hal yang saya bisa gali untuk mengedukasi masyarakat di Celoteh Bang Nano. Mungkin ini akan menjadi sebuah hal yang informasi, terutama nanti biar supaya ya maaf nih pemerintah bagaimana juga melihat sisi positif dan negatif Insya dari Allah semua ini. selama berdampak kemanfaatan positif buat masyarakat. Siap. Ayo kita ngobrol-ngobrol. Oke, siap ya. Oke. Oh, kalau gitu kita di dalam aja Bang, kita ngobrol. Oke, kita siap. Oke, ayo. Oke, ayo. Nah, ini ya Oke, pemirsa, hari ini betul saya diajak ke sebuah ruangan yang memang ya cukup alternatif juga ya. Jadi cukup representatif dan saya sudah ketemu dengan beberapa teman-teman komunitas narasumber yang mungkin nanti kita bisa berdialog beberapa hal ya kan terkait dengan isu lingkungan, isu pendidikan dan kegiatan-kegiatan di lingkungan aset pemuda DKI ini. Teman-teman sekalian, kita lihat di sini ada Mas Agus Subianto ya sama Mas Agus ya. Ini dari Sekolah Alternatif Anak Jalanan Pembina ya. Yang kedua Mas Tri Subekti, ya dari Parang, yakni pemberdayaan rakyat miskin ya. Satu lagi Mas Abi Niagara. Abi Niagara ya. Abi Iya, Niagara. Parang. Dari Parang juga ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, saya mau nanya ke Mas Ada Agus. satu lagi, Apa tapi nanti baru ada kegiatan itu Mbak Iin kepala sekolah. Oh, Saya iya. yang sambil. Oh iya penting, saya itu penting juga. Iya, Ah, sedang ada kegiatan di sawang pendidikannya kan di sambil tungganya. Oke, siap. Pak Agus, saya mau nanya nih hal-hal yang berkaitan dengan komunitas ini tentang sekolah alternatif anak jalanan ya. Apa yang menjadi dasar sehingga ini tercipta? Yang kedua, sejak kapan sih ini dibangun? Ya ini sekolah alternatif anak jalan itu adalah satu pengembangan di masa tahun 2000-an. Itu awalnya sekolah rakyat miskin yang didirikan itu founder-foundernya itu almarhum Farid Fakih. Dan beberapa teman relawan pada saat itu ada teman-teman yang mau ya kan mendedikasikan diri terhadap kegiatan di bawah naungan LSM Parang gitu. Oh gitu ya. Pertama Iya. itu. Dalam perjalanannya sampailah di Kuningan sebagai salah satu titik yang juga di situ ada titik orientasi dari beberapa adik-adik yang waktu itu kegiatannya juga ada yang ikut mulung dengan orang tua, terus ada yang trienwan zaman itu ya, ini joki trienwan, terus ada juga yang ngamen titiknya di Gur Sumantri nih, pasar festival. Sekarang pasar dulu namanya Gur Sumantri ya, masih Gur Sumantri. Nah itu akhirnya almarhum Farid Fakih mengembangkan pendidikan itu untuk di Kuningan dengan nama Sekolah Alternatif Anak Jalanan. Anak jalanan. Jadi sebagai satu titik bentuk kegiatan pendidikan sebagai sebuah alternatif lah. Nah itu tahun 2001 2001 ya. Lalu tapi mereka ini benar-benar anak marginal ya, yang memang diambil oleh FSA ya.
Ya memang kita menerima mereka ini dengan satu tahapan ya, ada tahapan yaitu nanti ada pendataan, terus setelah itu ada survei, terus nanti ada teman-teman dari ya biasanya kita mengajak ke kampus untuk mereka ikut menjadi tim untuk memverifikasi data, ya. Sehingga nanti data yang sudah masuk diberikan ke kepala sekolah yang ini kira-kira diterima, dan bahkan kepala sekolah turun langsung untuk melakukan survei dari data yang masuk untuk menjadi peserta didik. Jadi artinya dipastikan mereka yang memang secara ekonomi perlu kita bantu, kedua juga secara akses pendidikan mungkin ada keterbatasan administrasi kependudukan atau apa ya kita bantu. Ya kan? Oke, lalu tadi disinggung juga oleh Mas Agus terkait dengan ekonomi ya, artinya awalnya dasarnya kan tadi ekonomi, akhirnya pendidikan juga harus dibangun. Konsep-konsep itu kan memang harus terintegrasi ya kan. Apa formasi sebagai tenaga pendidik, lalu juga mereka secara gratis sekolahnya atau bagaimana, lalu mereka ini setelah itu mau diapakan, ini sudah ada patsumnya atau bagaimana Mas Agus sehingga mereka ini tetap berjalan secara normal, secara bermartabat gitu. Kira-kira apa ya? Ya, dalam beberapa kesempatan pertemuan guru saja, kepala sekolah selalu saya sampaikan bahwa perjalanan pendidikan yang kita kelola ini juga harus seiring dengan perkembangan kemajuan-kemajuan. Beda pada saat itu dan sekarang ya. Jadi ada fase-fase yang kita juga harus mengupgrade diri, itu satu. Kedua, kita nggak membebankan masyarakat yang ikut dalam kegiatan pendidikan, seperti biaya. Ya kan, kita bebaskan dengan biaya sejak tahun 2000. Sejak berdiri maksudnya. Sejak berdiri tidak ada biaya sama sekali. Biaya. Kedua, keperluan kebutuhan buat anak-anak kita upayakan dengan donatur. Ya kan? Terus yang keempat, untuk insentif guru juga kita upayakan dengan donatur. Bahkan termasuk yang maintain ya lingkungan, seperti nanti potong rumput, ada yang membersihkan. Kita bukan gaji, tapi kalau ini ada anggaran paling berapa, terus nanti bisa nggak buat apa dulu, nanti itu Mas Tri. Itu ya. Iya, itu tuh. Jadi kita itu dari mana tuh anggaran Mas? Kita atau dari pemerintah atau mungkin ngamen sendiri, selainnya memang dari CSR atau gimana? Tanda kutip kita memang nyolek sahabat-sahabat dari para donatur instansi, ya kan, swasta. Kalau untuk pemerintah kita masih terkendala, karena juga kita tidak memiliki tanah sendiri kan yang kita gunakan kan. Karena tapi kan ini aset Pemda. Ya lepas dari itu ternyata juga nggak ada yang berani untuk artinya merekomendasi sehingga ini menjadi satu kegiatan belajar yang mendapat izin penggunaan lahan. Nggak ada yang berani. Oh gitu ya. Nah, saya melihatnya selama ini begitu. Itu dasar. Nah makanya kita tidak menggunakan APBD. Ini swadaya masyarakat yang di-create ya kan, sama teman-teman pengurus. Relawan-relawan saja dan semuanya terlibat ya kan, untuk kita menyambungkan ke berbagai pihak. Kalau APBD memang nggak bisa atau selama ini karena kita secara legal menempati aset pemerintah gitu atau ya karena nggak punya domisili sendiri kan. Oh gitu ya. Itu yang masalahnya. Tapi semua itu nggak membuat kami untuk surut semangat atau apa. Pasti saya punya keyakinan insya Allah ada jalan keluar. Yang penting apa? Kalau kita belum bisa menyalurkan dari program pemerintah melalui program kita, melalui kegiatan kita, ya kita barengan aja dengan pemerintah. Oh ini yang kita bisa kontribusikan untuk apa? Ya kalau pendidikan itu generasi, ya kan. Nah inilah yang bisa kita kontribusikan. Terus teman-teman kita motivasi untuk mendedikasikan pribadi-pribadi terkait dengan kegiatannya saja. Nah itu nanti kita sambungkan dengan Mbak Iin, kepala sekolahnya. Jadi berapa teman-teman nanti sama-sama melakukan suatu rencana-rencana kegiatan pembelajaran dan itu inovatif. Oh gitu ya. Saya mau mendengarkan lagi nih Mas Agus terkait dengan kondisi pandemi ya. Bahwa sekolah ini berjalan dengan asumsi bahwa mereka itu harus mentaati protokol kesehatan. Ya, betul, harus. Sejak saat ini pemerintah DKI ini juga masih saya anggap burung abu-abu ya, apakah memang sekolah tatap muka yang harus berjalan atau tidak. Nah ini juga masih menjadi simpang siuran karena kondisi pandemi tadi. Ada pandangan Mas Agus sebagai penggiat selain pendidikan juga untuk formulasi apa sih sebenarnya yang memang harus dijalankan, karena dia gimana pendidikan kan memang harus berjalan dalam kondisi apapun. Karena ini hal yang lebih banyak komplain dari masyarakat terkait dengan pendidikan sekarang adalah model virtual,
Yang kedua, lebih merepotkan kepada orang tua. Ini kira-kira, ya saya nanya juga Mas Arwi, kira-kira apa sih yang harus dikerjakan oleh pemerintah saat ini untuk membuka sehingga keamanan dari pandemi ini juga bisa, anak-anak ini, kekhawatiran orang tua ini juga bukan menjadi kekhawatiran, tapi mereka bisa meluas bahwa ada jaminan setiap penyelenggaraan sekolah atau alternatif atau apapun bentuk informal ini mereka lebih aman dan percaya kepada dewas sekolah. Ada pandangan Mas Abis? Ya, ini bukan sekedar pandangan. Jadi kita sudah coba sering diskusikan teman-teman kegiatan saja dari kepala sekolah, guru dan beberapa relawan, tetap kita ajak bicara untuk bagaimana kita melakukan juga upaya-upaya seperti apa sih kebiasaan baru ke depan ini, ya kan? Artinya kan sekolah harus berjalan. Nah, sekarang berjalan secara virtual, tidak apa-apa. Kita lakukan pola itu, ya kan? Tapi namanya anak PAUD, kalau yang bimbel bisa. Tapi kalau yang PAUD kan kita harus sekali datengin ke rumahnya. Rumahnya gitu ya. Artinya jemput bola. Jemput bola bagi guru. Tapi kan butuh insentif kalau bicara pemerintah ya. Ada anggaran lagi kan untuk insentif guru harus ke ini, ada mungkin begitu ya. Tapi karena ini kelompok komunitas ya kita bisa agak luas melakukannya. Teman-teman kita motivasi, oke, datang ke rumahnya, ajak bicara orang tuanya, mentransfer apa yang kita akan lakukan itu ke orang tuanya dulu, ke ibunya. Nah, ibunya nanti akan menjadi jembatan kita untuk ke anak. Ya kalau nggak begitu ya nggak bisa, namanya anak SD, PAUD gitu kan, kalau nggak didampingi susah. Kita nggak bisa ngedampingi. Satu-satunya sosok yang bisa mendampingi putra-putri di keluarga ya sosok ibu. Jadi ibu ini sebagai pintu masuk untuk kita komunikasi. Artinya ibu-ibu ini perlu diedukasi juga ya? Ya, harus ya. Karena untuk kebiasaan baru itu tanpa edukasi nggak bisa membalik telapak tangan kan? Ya kan, terkait pakai masker aja, jaga jarak. Harus ada edukasi, nggak bisa. Pokoknya harus ya, kalau nggak ya mohon maaf ya. Ya monggo-monggo saja ditegakkan aturan. Tapi kan sisi proses edukasinya disampaikan supaya ini bukan sebuah keterpaksaan gitu kan, tapi sebuah kesadaran, sehingga apa? Kesadaran ini tersebar di lingkungan, itu yang efektif. Nah itu sama aja pendidikan. Guru mentransformasi tentang hal-hal yang terkait kegiatan pembelajaran ke orang tua mau menerima dan mentransfer, dan itu dirembeskan ke anak-anak yang didampingi di keluarga. Itu efektif, ya kan? Kalau enggak, mohon maaf, yang ngerjain orang tua pada akhirnya. Itu fakta. Ya kan, sampai sendiri di mana-mana udah tahu ya Pak ya. Tapi kekhawatiran itu akhirnya apa? Terbukti. Nah makanya apa? Perlu ada langkah-langkah menurut saya yang bisa terukur, seperti contohnya tadi, siapa titik yang bisa kita ajak untuk transformasi ini. Nah, pada saat nanti kebiasaan baru sudah Jakarta atau di Indonesia sudah diterapkan, seperti Pak Menteri menyampaikan, kegiatan 2021 sudah ada tetapkan. Nah, seperti apa formulasinya? Nah, saya pikir tetap standar protokol kesehatan ini karena untuk keselamatan kita, ya, kita terapkan itu. Ya berjarak, ya kita pakai masker, cuci tangan, itu tetap. Tapi artinya sarana prasarana itu memang harus ada. Dan ini juga harus didukung karena butuh anggaran lagi untuk. Iya, artinya sarana prasarana protokol kesehatan itu kan banyak infrastruktur belum ada nih di sekolah-sekolah. Kan ini artinya gini, pola bantuannya digeser. Yang tadinya mah sembako nih. Oke, sekarang di-split ke bentuk uang, yang sebagian umpamanya kan, kalau seandainya nggak efektif sembako. Terus nanti sebagian itu apa? Bagaimana kegiatan belajar secara nasional itu terselenggara dengan baik dengan protokol kesehatan tadi, sehingga alat untuk diri itu juga dimiliki oleh sekolah pribadi anak dan perlengkapan sekolah juga standar. Nah ini saya saya mau geser ke Pak Tri nih. Nah ini kalau ini soal budaya ayo. Tapi nanti saya juga mau nanya lagi nih ke yang tahu benar pendidikan nih, Ibu. Oh ya, Bu nanti ya. Saya ke Mas Tri. Tadi saya ngelihat nih di lingkungan ini ya kan, ada polemikan, ada toga dan sebagainya, dan ini syarat potensi ya dalam kondisi pandemi selama ini. Sudah menghasilkan nggak? Artinya pemberdayaan yang dibangun, membangun kolam dan sebagainya, dan apa saja yang
di kolam itu, Mas Tri, ya kan? Termasuk tumbuh-tumbuhannya ini bagaimana? Ya, Mas Tri mendapatkan ini semuanya. Ya, ke tumbuhan kita masalah bibit kayak kemarin buah-buahan. Kita ngambil bibitnya itu dari pedagang-pedagang kan jualan jus. Ada jus ini kan dari sini bibit jadi jenis sirsan. Bijinya kita kumpulin, kita semek. Tunggulah mereka pohon. Akan kita kemarin 1.500 sekitar pohon sirsan, semangga, gitu. Terus itu kita akan tanam kemarin di hutan, gitu. Gitu ya. Itu kemarin masalah pohon buah-buahan. Kalau ikan itu kita nanti disuplai kita dari petani, kita beli besar, kita akan kirim ke pedagang. Jadi pedagang permintaan pedagang kita akan kasih. Nah, misalnya satu pedagang ini 2 kilo, 3 kilo, nah, kita kirim ke sana. Nah, sekitar pemeliharaan masyarakat. Artinya supply demand-nya itu sudah ada ya? Sudah supply ya. Cuma tadi yang empang-empang kan belum jadi semua. Karena itu bahan-bahan itu ada berapa empang? 9. Ya? Nah, itu tuh pembesaran. Pembesaran. Nah, Bibitnya kita beli yang kecil. Sementara bibitnya? Bibitnya ntar kita semai sendiri. Ada ikannya. Ada tempatnya secara khusus nah, bibit kita ya? nanti kita telorin, kita telur kan maksudnya anak-anak ya. Ikan lele, yaitu anak bisa kita jual. Selama 1 bulan bisa kita jual. Kita yang sisanya buat kita tanam sendiri, buat besarin. Ya. Ini kan saya pikir luar biasa ya. Selama ini ada bantuan dari pemerintah DKI nggak? Terkait dengan KPKP Dinas Perikanan ini gimana nih? Coba. Ada, makanya kalau kita namanya pemerintah Indonesia, saudara DKI sendiri, pemulihan ekonomi itu sebenarnya bukan bagi sembako aja. Sembako cuma sementara, gitu loh. Sementara ini sembako ini kan cuma dimakan cuma seminggu habis. Bibit ini kolonanya sama 1 tahun gitu loh. Gimana cara menghasilkan Jadi uang mereka? selama ini nggak pernah minta bibit pemerintah? Tidak. Gitu, kan? Nah, ya pemerintah sebenarnya nggak pernah pemerintah nggak pernah ikut kita. Jadi di pemerintah bagus juga kemarin ke Dinas Perikanan. Kalau minta di Dinas Perikanan ada stok berapa di sana gitu. Oh gitu. Nah, kalau cuma stoknya 1.000, 2.000, kasihan teman-teman yang kita akan pemberdayaan masyarakat di tiap kelurahan, di tiap kecamatan, dia minta cuma 10.000 pun nggak cukup gitu loh. Oh gitu. Nah, mereka harusnya ada di jemput bola. Begitu cara pemerintah Dinas Perikanan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat di bidang. Pernah dialog nggak Mas Tri sama Dinas Perikanan? Belum pernah dialog, tapi kabar dari teman-teman kan gitu biasanya. Oh gitu. Nah, jadi pemberdayaan masyarakat itu sebenarnya kita nanti hasil dari ikan dan sayuran nanti ada hidroponiknya, ada cabai, ada kangkung dan ini tuh yang jual ini nanti ibu dari orang Berapa luas untuk ini? Untuk kalau tanaman berapa luas? Sebenarnya tanam itu nggak begitu luas juga, karena kita nempel tembok tuh bisa. Oh gitu ya. Nah. Yang penting ada kekuatan kemauan. lahan, ada kemauan dan kekuatan lahan bisa gitu. dioptimalkan. Pasti lahan siapapun itu bisa. 1 meter pun bisa bikin banyak. Oke, satu lagi Mas Tri, saya mau nanya nih terkait dengan tadi. Pasti kan ada masalah problem dong kaitan apa yang memang dilakukan oleh teman-teman di sini ya kan? Ya. Apa yang menjadi harapan Mas Tri sehingga ini bisa berjalan dan ini bisa menjadikan sebuah potensi di kondisi pandemi sehingga juga menjadi ketahanan pangan. Ya. Apa yang harus dilakukan? Termasuk nggak apa-apa Mas Tri juga meminta kepada pemerintah, saya juga lagi. Ya, kendala kita sebenarnya kan modal juga. Modal kita cuma modal kita semangat uang ya, semangat uang modalnya. Bahan kita paling gampang itu sendiri. Kolong-kolong ini semua dari bahan bekas semua. Bahan bekas semua dari kayu, bambu kita. Ini semua dari barang bekas yang dibangun Iya, terpal bekas. Nah, kecuali TKI baru tuh. Kemarin kita belum baru. Tapi kalau semua itu bekas semua ya. Mudah-mudahan besok dari pot pun bahan bekas semua. Oh gitu ya. Potnya dari kita nggak Ya, beli sebenarnya polybag. bagus loh, ini kan artinya kan dari lingkungan semua ya, kan yang tidak terpakai bisa dioptimalkan menjadi Iya. sebuah. Nanti sebagai bekas sanglek itu bisa juga buat pot. Itu semua. Semua Ya saya pikir gini, ini Bu Kepala Dinas juga perlu juga nih nengok-nengok ke mari ya. Amin. Teman-teman saya ini sudah bantu kurang nih untuk membangun sebuah komunitas. Soalnya makanan pendidikan ya kan nengok. Iya, Iya, ya. ya coba mungkin dengan adanya channel Bang Nano nanti mereka bisa menonton langsung dan mereka bisa berkunjung dan menjadi berdiskusi sehingga ada formulasi-formulasi baru yang menjadi sebuah program pemerintah DKI gitu kan ya. Iya. Tapi Bang Nano, saya tadi dikasih ini Mbak Iin udah selesai kelihatannya. Boleh. Mbak Iin udah selesai. Coba di luar kan ini. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
ini kepala sekolah alternatif ya. Siap. Anak jalanan itu mah. Sekarang langsung aja kali ya. Iya. Sampai Udah bisa nih. Enggak apa. Oke teman-teman sekalian, ini jalan bayi sudah datang, tapi saya sebelum nanya bayiin atau nama lengkapnya Kristina Induyanti, ya ini kita pending dulu. Saya kebetulan ada Mas Abi Niagara nih ya kan. Sudah kali. Katanya pemain kali, kali Ciliwung, kali Krukut dan sebagainya. Kali saya mau nanya tentang kali. Ini suhunya. Kondisi sekarang inilah kondisi yang memang perubahan musim ya. Ya, Ini betul. juga menjadi PR buat masyarakat DKI biar supaya nanti DKI juga kita di wilayah ini tidak ada banjir dan sebagainya. Tapi saya akan lebih menanya detik kepada Mas Abi. Mas Abi, Ya. Mas Abi kan cinta kali nih. Ya kan? Cinta kali ya kan. Pada akhirnya ya. Akhirnya Terus warga nih masih banyak nih saya melihat, apalagi di Kali Kerukut orang pinggiran kali jalan buang sampah dan ini. Nggak bikin capek Mas Abi melakukan edukasi tentang cinta kali? kalau kita pikir capek, akhirnya kalinya nggak bersih gitu kan. Oh, Tidak iya. orang yang mencintai kali gitu kan. Gitu Ya karena kita udah terusin aja, terus kita berbuat, akhirnya orang-orang yang tadi tinggal cinta kali akhirnya mulai cinta kali dan mulai mereka tidak membuang sampah di kali. Alhamdulillah, kebetulan saya di Condet di pinggir Kali Ciliwung ada tempat di sana yang tadinya tempat pembuangan sampah. Sekarang alhamdulillah sudah bagus, sudah ada kegiatan ekonomi, sudah kegiatan masyarakat di sana. ya Apa kan? tuh model apa tuh Oh, bisanya? Padepokan. Kita Padepokan. buat Padepokan Condet. Ciliwung Condet namanya. Oh. Kita di sana. Itu berapa anggota? Pak, ada anggotanya? Anggotanya ada. Banyak. Kurang lebih sekarang 25 anggota. Kita sudah Tapi kalau relawan interaksinya banyak. iya berinteraksi banyak. Banyak gitu ya. Banyak. Mereka apa tugas? Mereka ada yang miara. Nyebar atau gimana tuh? Enggak, di situ aja tetap Ah. mereka ada yang nanam pohon, ada yang bersih sungai, bersih sampah, ada yang bikin teater, ada yang senam, ada yang PAUD, ada Oh, yang gitu, jadi ya. semuanya ya ada kegiatan di sana semuanya gitu kan. Ya berawal dari semangat teman-teman juga seperti di sini gitu kan. Sejak kapan dibangun ini? 2017. Iya. Ada suhunya. Oh Suhunya. gitu ya. Ini kerjasama juga dengan pemerintah DKI atau bagaimana? Sumber daya air atau bagaimana kan? Nggak juga gitu atau mungkin di luar pantai? Enggak juga, tetap sama seperti di sini gitu kan. Tetap kita swadaya sendiri, semuanya serba sendiri gitu kan. Oh gitu ya. Hanya berapa event aja ya. Cuman ada event-event memang event-event. Apa ya. tuh eventnya misalkan? Festival Ciliwung. Festival Ciliwung. Iya, Terus itu- apa lagi? Biasa menanam Tanam pohon juga pinggir, ya, ya melukis, ya. melukis di pinggir sungai. Nah, Komunitas. Dan itu berjalan, rutinitas. Rutinitas. Dan untuk kebetulan memang Tapi pandemi ini memang agak Ya, kendala ya. Kemarin Festival Ciliwung ini memang jadi agenda tahunan di pemerintah Kota Jakarta Timur gitu. Oh, Jakarta Timur. Iya, jadi agenda tahunan. Cuma karena pandemi tahun 2019 ini nggak ada itu. Iya. Oh gitu ya. Iya. Bisa mampir juga sana kapan waktu ya. Insya Allah, insya Allah. Saya pasti yang gitu-gitu saya samperin tuh. Saya suka-suka yang gitu-gitu ya. Boleh mampir sana tepatnya untuk ngopi-ngopi. Oh, Keren pokoknya. Kan? Saya satu lagi nanya. Harapan Mas Abi kepada masyarakat ya kan. Bukan hanya cintai kalau kita kebersihan dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan oleh warga Jakarta? Untuk warga Jakarta yang penting jaga kali, jangan buang sampah sembarangan karena sungai itu adalah sumber peradaban, sumber air bersih yang di Jakarta sini sudah tidak lagi sumber air gitu kan. Karena memang ini ada kendala kita, bukan kendala sih, ada permasalahan ke depan ini adalah betonisasi. Ini yang kita lagi bukan kita berperlawanan dengan pemerintah, tidak, maksudnya jangan dibetonisasi seperti naturalisasi. Memang yang harus dibetonisasi, tapi kalau yang naturalisasi tetap Oh, dinaturalisasi. artinya ada komben lah ya. Betul. Ada ya. Iya. Oke. Jadi biar asli seperti kali-kali di daerah lah gitu, bagus. Keren kalau nanti Lebih bisa, natur, ya. lebih natur ya, lebih natur. Betul. Kalau ya. bisa apa silaturahmi ya kongko di sana. Oh, keren juga. Kan nanti juga ini ngobrol gini Pak Gubernur juga ngelihat kok nanti ya kan benar. Iya, jadi Oh, gitu kalau ya? biar supaya nanti bisa Alhamdulillah, berjalan ya. Kali Ciliwung. Oke, terima kasih nih Mas Abi ya kan, selamat berjuang dan selamat untuk terjun ke kali terus.
Oke. Amin. Nah ini Mbak In, Iya, saya tadi Bang. sudah ngobrol dengan teman-teman Mas Agus, Mas Gaffi, ya kan. Iya. Kebetulan siapa namanya Mbak Kristina? Kristina Indrianti. Oh iya. Panggilannya Kak Iin. Panggilannya Kak In ya. Jadi saya manggilnya Kak atau Mbak atau Bi. Nah. Oke. Kakak, Oke. adik juga Oh, iya. biar lebih mudah. Mbak In gini. Yes. Ini kan kondisi pandemi ya kan. Kondisi pandemi, pendidikan harus berjalan. Betul. Saya sudah lama menyusui juga tentang konteks pendidikan terkait dengan pandemi. Akhirnya ada problem. Yang kedua juga problem di tingkat penggiat ya, penggiat pendidikan maupun profesi guru. Artinya gini, belum ada sebuah konteks tentang formulasi bagaimana metode pembelajaran sesuai dengan protokol kesehatan, rambu-rambu apa, termasuk perubahan metode pembelajarannya, gitu loh. Nah ini yang sekarang saat ini ya kami dari Colote Bang Nanuskes ini juga mengalami hal ini, ya kan? Ya karena memang ini kan semuanya kan di dinas pendidikan yang harus membuat sebuah langkah-langkah dan perubahan mata pelajaran dan jadwal cara pembelajaran sebagainya. Ini kan perlu ada metode baru karena kan biar gimana pun pandemi ini kan tidak bisa diprediksi gitu loh. Betul. Ada sebuah Mbak In, ada nggak kira-kira apa sih harusnya dengan kekinian ini ya kan dalam kondisi orang tertekan tetapi pendidikannya aman dan orang tua percaya kepada menyerahkan anaknya untuk sekolah tatap terbuka. Dia coba gimana Mbak In? Ya. Jadi kalau menurut saya ya maksudnya bagaimana juga dari sejak dini ini anak-anak diperkenalkan dengan kebiasaan baru. Oh gitu, kebiasaan Iya, baru ya. karena sebetulnya kan kebiasaan baru ini kan memang harusnya menjadi kebiasaan ya. Sebelum pandemi itu harus menjadi kebiasaan kayak seperti mencuci tangan. Mencuci tangan itu pun seharusnya sudah menjadi kebiasaan di anak-anak, di lingkungan mereka, di lingkungan rumah mereka. Jadi karena mencuci tangan itu adalah memang salah satu cara untuk membunuh si kuman ini. Membunuh dalam arti kata bagaimana dia menjaga kebersihan dirinya si anak ini sendiri. Gitu ya. Iya, dan karena kan kalau sekarang ini kan yang disebut dengan Pakai masker, kan mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak. Nah, kalau kebiasaan seperti mencuci tangan ini sudah dilakukan sejak dini, sejak di rumah dan sudah menjadi pola hidupnya mereka, otomatis pada saat mereka datang ke sekolah ya akan menjadi kebiasaan yang udah bukan menjadi beban lagi dan dan itu juga tidak menjadi kekhawatiran dari orang tua untuk mengembalikan anaknya belajar kembali di sekolah. Oke, pertanyaan saya sederhana Mbak In. Saya melihat cukup orang kayaknya masih cuek ya kadang-kadang ini. Kira-kira perlu dipaksa nggak sih anak-anak sejak dini? Sebenarnya nggak perlu dipaksa sih, kita sebagai orang tua harus bisa memberikan contoh. Oh gitu. Ya, jadi bagaimana kan sebenarnya Kan sekolah ada contoh pembelajaran contoh, ada pembelajaran yang memang dipaksa. Kadang-kadang kan ada juga di usia-usia yang kayak udah sebenarnya nanti kadang-kadang maaf nih, double dan sebagainya. Ini gimana? Kira-kira? ada. Kan saya menanya orang pendidikan kan mungkin kan lebih. Ya, sebenarnya kalau untuk anak-anak tuh ya kita memposisikan dirinya seperti bocah, jadi seperti teman lah gitu. Yuk kita mencuci ya. Gitu. Tapi kalau misalnya mengajaknya. Tapi kalau untuk yang tingkat agak usianya ini, memang kadang juga kita perlu pakai melotot lah kadang mata. Oh gitu ya. Ya. Karena kan sebenarnya itu kebiasaan di rumah itu yang penting. Karena kan sekolah yang utama sebenarnya ada di dalam keluarga. Jadi bagaimana orang tua terutama ibu ya sebenarnya ibu yang sebagai peran ibu guru, peran ibu yang lebih penting di dalam. Oke. Kembali ke peran ibu dan tadi saya ada yang belum puas juga di jawaban tentang kegiatan pemulasasi secara metode aman dan nyaman. Artinya gini, banyak orang mengatakan bahwa sekarang dengan kondisi pandemi justru jadi mahal karena kan perlu ada akses digitalisasi internet dan sebagainya. Dan itu menjadikan kendala gitu. Saya setuju pemerintah membagikan sembako. Tapi kan pendidikan itu juga harus berjalan secara concern ya. Artinya inilah. Jadi orang
butuh beras makan, tetapi begitu dia ngejar anaknya pendidikan nggak punya duit untuk beli internet dan sebagainya. Di daerah, saya pernah ke daerah, mereka itu akses internetnya juga lemot gitu. Ini kan menjadi kendala. Selain juga sarana pendidikan selain di sekolah, sarana laptop yang tidak lengkap, karena pelajaran virtual dan sebagainya itu kan perlu sarana yang gitu. Yang kedua ke orang tua lagi, yang orang tua ini juga maaf nih kadang-kadang kan juga lemot teknologi juga gitu loh. Nah ini kan perlu ada sinergitas nih pemahaman yang ini. Hal lain adalah ya artinya kan ada perubahan dasar tentang pendidikan itu sendiri. Itu harus bagaimana nih? Pemerintah bagaimana sih sebenarnya menurut Mbak Yen, ya? Duduk bareng atau bagaimana? Atau mungkin memang nggak punya hal-hal dasar untuk merubah perilaku itu, termasuk juga para pegiat pendidikan itu. Gimana Mbak Yen? Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk masalah kuota memang kan pemerintah sudah memberikan melalui Kemendikbud ya, memberikan jatah kuota. Jadi sebenarnya itu juga balik lagi ke peran orang tua dan juga dari sekolah sendiri, terutama guru. Kadang guru pun juga masih banyak yang mereka agak gagap teknologi. Nah ini kan jadi persoalan. Jadi bagaimana juga sebenarnya ya itu pemerintah memang harus duduk bareng antara dinas pendidikan, terus dengan juga perwakilan sekolah, perwakilan orang tua, kan agar bisa meramu suatu metode pendidikan baru yang gampang dipahami oleh semua pihak. Karena ada beberapa guru juga dia tuh nggak ngerti untuk memakai Zoom itu bagaimana. Jadi kadang ya paling dia hanya yang pada akhirnya dia akan membebankan tugas-tugas kepada anak untuk mencatat semua pelajaran. Itu yang juga menjadi concern dari dinas pendidikan. Jadi bagaimana dia juga bisa memberikan juga pengetahuan kepada ataupun memberikan keleluasaan kepada si pendidik dulu sebelum sampai kepada orang tua. Gitu ya. Karena kalau misalkan pendidikan juga dia nggak bisa mengaplikasikan pelajarannya, bagaimana juga orang tua mau memberikan bimbingan atau mentransfer aplikasi itu kepada anak. Dan menurut Mbak Yen ini udah sinkron atau bagaimana sih dengan yang tadi dikatakan? Pemerintah udah jalanin nggak sih yang kan ini kan problem di masyarakat? Belum, karena memang itu jadi fakta sebenarnya. Jadi fakta kan, benar kan? Oh, gitu. Jadi kalau menurut Mbak Yen atau gimana tuh pemerintah kalau gitu? Sebenarnya ya harusnya mulai perlahan dikembalikan lagi anak ke sekolah. Lambat berarti ya, pemerintah lambat ya. Iya, maksudnya sebenarnya terlepas dari kondisi sekarang ini, mulailah kan bisa bisa dijalankan dengan sistem per shift atau per kelas. Misalkan. Oh iya, salah satu cara. Banyak cara sebenarnya. Banyak cara. Ya. Tinggal bagaimana kebijakan itu ya. Pemerintah mau nggak menjalankan itu. Oke, ya. Ya inilah satu cara mungkin yang memang diungkapkan Bu Iin ya buat perhatian juga Dinas Pendidikan Provinsi DKI. Ya mungkin dengan seperti ini kan ada sebuah hal-hal yang menjadi terobosan sehingga percepatan yang memang jadi kekhawatiran pemerintah ini ya bisa menjadi solusi gitu loh. Demikian Bu, ya kan? Oke. Saya rasa cukup ya. Tapi saya ada satu closing lagi nih buat teman-teman closing yang mungkin ini menjadi harapan saya juga sebagai Dinas Permana dan Guru Skisindo. Saya minta dari Mas Agus dulu nih dari sebelah kiri, ya kan? Apa ini? Kira-kira apa nih yang menjadi kedepannya? Termasuk juga hal yang berkaitan dengan profesi tadi teman-teman komunitas. Yang kedua adalah ya juga minta tanggapan juga mengenai sholat bangunan dan diskusi. Itu dua itu yang artinya ada hal-hal apa yang mungkin menjadi obsesinya Mas Agus termasuk ya tolong juga kami ini sebagai salah satu media edukasi masyarakat untuk diberikan sebuah saran itu. Silakan.
Oke ya, pertama terkait dengan hal ya kondisi pandemi, terkait pendidikan, terkait apa kira-kira yang kita harapkan dari pemerintah. Saya pikir pertama harus dibangun kesiapan bersama ya, dari mereka-mereka yang sebagai pelaku di tengah pendidikan di tengah masyarakat ini. Kalau kami kan komunitas, artinya kami ini hanya masyarakat biasa. Kami ini bukan PNS, bukan pegawai apa bukan. Kami hanya masyarakat biasa yang ingin mendedikasikan kegiatan-kegiatan sosial ini ke pendidikan. Ya minimal pemerintah bisa berkolaborasi. Nah, harapan saya juga pemerintah juga ya mendengarlah supaya balance ya kan dari kelompok masyarakat, terus profesi guru, terus mereka-mereka siapa yang terlibat di dalam pendidikan. Ada suara-suara yang harus sampai dan juga dijadikan satu indikator ya dalam merumuskan satu formasi kegiatan ke depan. Karena ini kan perlu kesiapan semua tadi itu. Kenapa? Seperti ada persoalan secara manpowernya, ya, terus sistemnya, terus perangkatnya, ya kan. Nah, resource-nya kan harus disiapkan. Apakah cukup dalam waktu 1, 2, 3 bulan untuk menyambut tatap muka? Tapi siap atau tidak siapnya, tatap muka itu saya pikir pemerintah harus sudah memulai. Ya, berani, harus berani. Siap atau tidaknya. Walaupun toh banyak keterbatasan, tapi tetap harus dimulai. Tapi harus punya keputusan kapan. Jangan masyarakat dibuat bimbang nih. Nah nanti bener nggak sih 2021 kita udah tatap muka atau enggak atau ini artinya jadi hari udah ada keputusan supaya ada kesiapan juga dari masyarakat. Nah terus ada sosialisasi, ada edukasi, kan? Proses ini kan harus dilalui bersama-sama. Nggak bisa cukup pemerintah, tapi harus terlibat masyarakat. Itu saya pikir. Nah seperti apa formulasi kegiatan ke depan? Pendidikan itu tetap tentunya pemerintah juga sudah punya satu format yang saya pikir bagus ya. Artinya sangat sesuai ya dengan kebutuhannya, tapi juga tidak menutup diri masukan dari bawah seperti itu ya. Udah bagus, tapi masukannya menjadi penguat supaya bagus itu bisa berkeadilan. Jadi kalau bagus merata berkeadilan seluruh bisa dijangkau masyarakat, baik itu apapun ya kan stratanya kan itu luar biasa. Nah ini situ. Nah terus yang kedua terkait Rote Bang Nano, ini keren menurut saya. Jadi gini, Bang Nano mau menyambangi ya komunitas seperti kita, ya tadinya kita juga mau bicara paling bicara di antara kita aja, berdebat di antara kita ya, seakan kita apa gitu ya. Tapi pada saat ada Bang Nano kita bisa mengekspresikan nih, ya kan? Semangat kita, terus apa kita ya kan. Nah terus apa tuh kritiknya? Bang Nano kritik saya sih, Bang Nano lebih sering-sering kritik saya itu. Sering-sering komunitas itu kritik saya untuk Rote Bang Nano. Ya. Karena apa? Ini ada saluran yang luar biasa menurut saya bagi baik personal maupun kelompok masyarakat yang selama ini luput dari media ya, apalagi dari eranya digital. Nah, Rote Bang Nano adalah di situ di digital, sangat membantu ini. Bagaimana itu menjadi satu saluran ya kan, sehingga apa yang diharapkan masyarakat yang direncanakan pemerintah, ada pihak-pihak yang akan terlibat dalam kegiatan membangun bangsa ini, mau pendidikan, mau ekonomi seperti Master ini, atau lingkungan, maka itu bisa terintegrasi dan siap semuanya. Tetap pesan saya, Bang Nano, dimanapun kita 3M, kalau kami ini selalu agak cerewet memang, pakai masker, jaga jarak, siap kan? Cuci tangan itu kita harus selalu pesankan. Siap untuk menyambut kebiasaan baru. Peran ibu penting. Mas Tri, gimana nih? Yang tadi, saya perlu juga gini, ini kan Mas Tri kan di pemberdayaan, artinya apa yang menjadi harapan yang mau disampaikan oleh Mas Tri dalam aktivitas? Sebenarnya kita sih harapan ke pemerintah sebenarnya gimana sih pemulihan ekonomi masalah COVID ini dulu? Pemulihan bukan masalah kita beli sembako, tapi pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Kasih mereka lah untuk peluang. Jadi nggak perlu juga sembako mulu gitu ya? Perlu juga, itu kan nyambung hidup gitu kan, berapa minggu. Kalau kita penghasilan tiap bulan atau tiap minggu kan kasihlah ke masyarakat itu apa, kegiatan apa gitu. Banyak kegiatan itu masalahnya. Maka kalau sembako banyak kan makan itu sama pemerintah juga sebagian. Mana yang saya kena, mensos kena. Ini kasih masyarakat itu berapa miliar itu ke masyarakat untuk usaha. Banyak usaha-usaha itu pasang ternak lele, hidroponik dan sebagainya. Kita kilas balik masa pemerintah dulu, zaman SBY, Megawati, Soekarno, masalah krisis ekonomi. Zaman zaman SBY itu masalah
krisis ekonomi, bikinlah itu pohon apa tuh, tanam tiap rumah, gitu. Iya. Ada lagi zamannya siapa, Megawati, bikin apa, tanam itu tiap rumah, makan itu apa gitu loh. Di situ jadi kasihlah masyarakat itu, rakyat Indonesia kasihlah modal untuk nanam itu. Jadi kasih pancingnya ya. Kasih pancingnya, Iya. jangan kasih umpannya, Iya. habis. Kalau ikan kasih sembako banyak, bukan dimakan, dijual. Iya. Cek Oke. aja sendiri di lapangan. Iya. Pemerintah kasih modal itu di situ. Siap. Oke. Itu pemerintah kita lihat, Iya. pemerintah mau dikasih sosial, koperasi, mau dinas kehutanan, kasih peluang mereka. Lahan itu banyak, lahannya di sekitar mereka banyak. Iya. Tolong digunakan untuk hidroponik dan sebagainya dulu, untuk pemulihan ekonomi. Ya. Bukalah mereka itu. Kalau bisa itu aja pesan teman-teman yang di istana. Ya. Saya Tri, saya Bakti. Mbak En, oke, baik, sekarang Mbak En. Mbak En nggak usah, tadi saya udah banyak yang dikupas Mbak En. Mbak En, kalau Mbak En khusus kritikin saya aja nih, coba Bang Nono gimana sih kira-kira yang apa sih? Ya gimana? Ya. Apa ya? Kritiknya udah sih udah apa namanya ya? Tadi ya seperti Mas Agus bilang, Nah, mungkin juga lebih sering untuk main ke komunitas, terutama untuk teman-teman komunitas juga yang peduli sama pendidikan. Karena ya karena banyak juga di Jakarta yang sebenarnya peduli sama pendidikan tapi belum juga sampai mendapat ke- lirikan lah dari Oh gitu ya. supaya sampai lah. Sampai. Itu kan Biar seperti sampai. Pak Menteri ya, ada tunjangan untuk guru. Nah kalau kita udah dapat tunjangan walaupun Ya, makanya itu ya, itu perlu juga nanti jadi PR saya gitu. loh. bukan ngeluh tapi berharap. Mas Abi, ya, yang cinta kali ya kan. Saya minta nih secara khusus karena ini juga sekarang ini iklimnya ekstrim, ya kan. Apa yang harus paling utama dilakukan oleh pemerintah DKI dan khususnya juga warga Jakarta? Ya untuk cuaca ekstrim ini ya kan pemerintah mengajak masyarakat untuk selalu siap waspada untuk menghadapi, apalagi Ciliwung selalu dikaitkan dengan banjir. Ya. Kalau segera diperbaiki Ciliwung dengan konsep yang terbaik dari pemerintah, atau yang terpenting tetap asri Ciliwung dan juga bukan jadi konsumsi politik Ciliwung karena selama ini Ciliwung biasa jadi konsumsi politik. Iya, capek juga ya. Betul. Oke, demikianlah tadi saya sudah banyak dengan membicarakan sesuatu hal yang menjadi isu-isu di publik ini menjadi sangat penting buat kita semua. Jadi saya hanya ingin closing statement ya kan. Pemirsa semuanya, inilah teman-teman yang saya anggap ini adalah pahlawan juga. Nah, mereka ini kan tidak dibayar, tapi ini saya sangat apresiasi sekali dengan teman-teman ini. Mereka tetap berjalan di kondisi pandemi, memikirkan pendidikan dan lingkungan. Semoga ini menjadi bagian penting menyentuh beberapa orang untuk peduli tentang baik itu protokol kesehatan maupun bagaimana menghadapi banjir dan sebagainya. Ini jadi sangat penting buat kita semua. Pemirsa, tapi tolong sebelum nanti menonton dan sebagainya jangan lupa mensubscribe Celoteh Bang Nano, ini sangat penting buat kita semua sehingga program ini tetap eksis dan semua untuk Anda, informasi untuk Anda, akurasi untuk Anda, kesehatan juga Anda. Terima kasih. Celoteh Bang Nano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Indonesia damai.